kisah sepasang suami istri memutuskan untuk berpisah setelah bertahun-tahun membina rumah tangga. Ketegangan muncul ketika mereka berdebat tentang pembagian harta bersama yang bernilai besar. Hei, buka! Bentar. Ngapain lu kesini? Lama banget, ya jelas lah gue mau ngambil rumah gue yang bayar. Kan gue udah bilang kalau ini tuh rumah gue. Ya terserah lah, yang gue kan, yang bayar kan tetep gue mau masuk. Tapi kan asalnya nggak bisa. Kan Ya, itu gue. atas nama rumah gue. Lu Kamu nggak pikir bisa dong gue yang masuk. bayar di sini. Tapi kan asalnya atas nama rumah gue. Ngapain Ya gue lu tahu, kesini? 80% tapi gue kan yang bayar. Tapi itu kan anggap aja kamu. Ya pokoknya rumah gue ini gak mau tahu, aku gak mau tahu. Bisa. Ini rumah saya, Pak. Sebentar. Permisi, ada apa ini? Kenapa mau ribut? Ini rumah saya yang bayar, saya mau ngambil hak saya. Orang ini mau ngambil rumah saya, Bu. Orang apa yang atas nama rumah saya? Apa benar, Mbak? Rumah ini atas nama Mbak? Iya, buktinya udah ada. Rumah ini atas nama Iya, pakai sama dia, tapi saya yang bayar Bu 80%. Ya saya mau ngambil hak saya dong. Iya, sebentar. Ya sudah gini saja. Anggap aja kamu nafkahin sebentar. Iya, Nggak mau Mbak. tahu. Iya, sebentar. Sudah. Kita selesaikan dengan baik-baik. Nah, menurut saya, karena rumah ini sudah atas nama Mbaknya, jadi angka baiknya Mas kasihkan saja rumahnya kepada si mantan istri. Apa-apaan dikasihan ini? Iya, 80% saya yang bayar. Iya, memang benar. Tapi itu sebagai bentuk Mas menafkahi istrinya ini. Gak mau tahu saya udah cerai sama dia. Sendiri. Peduli Ya saya. sudah. Kalau gini, mendingan kita bawa saja ke ahli, kita tanyakan saja ke Baik, gak apa-apa, pasti ahli pilih saya, Pak. Oke, Pasti. baik ya sudah. Gak usah kepedean jadi orang. Sudah. Setelah itu mereka pun pergi ke kediamannya ahli hukum. Waalaikumsalam. Iya. Jadi ini Bapak, permisi ya sebelumnya. Sama duduk dulu. Permisi ya Pak. Monggo binara, Mas. Ya, apa Bu? Ini Bapak, mereka berdua ini sedang berselisih terkait harta bersamanya. Nah, mungkin Bapak lebih paham terkait sengketa yang ada pada mereka ini. Jadi saya serahkan kepada Bapak. Mbak Dila mungkin bisa diceritakan gimana masalahnya. Gini Pak, saya tuh ya digugat sama ini karena mau ngambil rumah saya. Tapi rumah itu kan atas nama saya, jadi saya nggak terima kalau dia mau ngambil rumah saya. Bener, emang dia yang ngelunasin 80%-nya. Tapi kan anggap aja buat nafkahin saya selama saya jadi istrinya. Jadi saya nggak terima kalau Udah orang aku yang bayar. Sabar Mas, bentar Mas. rumah Saya masih mendengarkan penjelasan dari Mbak Dila, Mas. Tenang. Jadi kan saya nggak terima kan Pak. Jadi dia egois mau ngambil rumah saya. Jadi kayak gitu Pak. Nah, kalau menurutnya sampean Mas gimana Mas? Yang jelas lah Mas kan tahu orang yang bayar pasti dia yang punya kan gitu, logikanya kan gitu. Udah jelas-jelas saya yang bayar 80%-nya harus punya saya dong. Ini saya mau ambil hak saya dong. Buktinya atas nama rumah saya. Iya, norma kamu gitu ya. Tapi kan saya gak terima juga, saya harus dapat hak saya juga lah. Ya seperti itu Mas. Nah, jadi kan gini Mas. Mas sama Mbak sudah menjelaskan lah. Menurut saya itu gini Mas, di dalam buku itu ada. Nah, ada dasar hukum pemilikan rumah itu di Indonesia adalah Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Nah, di mana bukti kepemilikan rumah yang sah dan kuat adalah sertifikat tanah, seperti sertifikat hak tanah lah. Tadi kan sertifikatnya kan atas nama Mbak Dila, jadi ya rumah itu punyanya Mbak Dila. Nah, sama kan sebagai suami kan itu ya punya kewajiban untuk menafkahi istri kan Pak. Iya tahu, Jadi- saya tahu. Nah, jadi ya ini rumahnya buat untuk Mbak Dela. Sama nggak punya- Apa-apaan ini Mas? Tanya sampai sekongkol ini. Enggak Mas, di sini kan ada dasarnya juga lagi Mas. Tapi kan saya yang bayar Mas. Oh iya, sama kan yang bayar. Tapi itu ada juga dijelaskan Mas, ada di pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Apaan ini? Harta. Kalian bersekongkol ini. Gak terima. Apa-apaan sama ini Mas? Kalian sekongkol ini. Enggak, Mas. Saya harus Gak usah egois. Ini memang dukung sudah Mas. Awas kalian gue gugat nanti. Gugat Kita aja ada kalau di bisa. pengadilan. Gugat aja kalau bisa. Merasa kurang puas dengan hasil dari penilaian ahli hukum. Dan akhirnya ada Mbak yang membantunya. Simak aja video ini guys. Ada apa Dik? Ini Mbak, kesel. Itu apa ya, mantan istri saya itu udah mau ngasih hak saya. Itu kan rumahnya padahal saya yang bayar 80%. Harusnya itu hak itu harus saya dapat Ki. Kamu tadi habis dari rumah mantan istri kamu. Iya Mbak, Mana saya kamu? mau ambil hak. Terus tadi gimana?
Ya itu dia yang katanya milik kata ahlinya itu sama katanya itu sekongkol terus itu. Mbak, gimana caranya Mbak? Mungkin Mbak saran mau saya Mbak. Saya lagi nggak mood ini. Yes, Mbak ini punya kenalan advokat. Nanti kita ke kantornya aja kalau kamu mau ya. Biar nanti tuh minta saran sama solusi sih nanti gimana. Kamu mau nggak? Oh. Kapan kira-kira Mbak bisa ke sana? Pokoknya secepatnya saya nggak mau. Saya mau hak saya itu ada di tangan saya. Wah, saya kesel banget. Ya gampang dah. Besok kamu ikut Mbak ke sana. Nanti udah tinggal langsung gitu aja. Oke Mbak. Terima kasih ya Mbak. Ya Mas, kamu jangan kesel-kesel. Jangan apa-apa dibanting. Cuma ini juga. Ya Mbak, maaf Mbak. Namanya orang kesal. Gimana lagi ya? Kamu mau kopi? Enggak usah Mbak. Oh, langsung kamar aja Mbak. Ya wes, istirahat. Iya Mbak. Dan setelah mantan suami mendapatkan solusi sedangkan mantan istri lagi mencari kuasa hukumnya. Jadi Mbak ya itu scroll terus ada brand-brand tas tuh yang dipakai di tas Lavina gitu tuh. Mbak bingung mau tanya ke kamu aja ya. Menurutmu yang mana yang bagus gitu? Yang mana aja dah Pak? Lagi ganggu. Kamu kenapa? Siapa sih yang datang barusan? Tadi tuh ya mantan suami aku tuh datang sama ngambil rumah itu. Jadi kan aku gak terima sampai ada Bu RT yang kesini jadi malu-maluin aja buat rame di rumah. Mau minta rumah ini? Iya. Yang udah atas nama kamu? Dia itu mau gugat rumah ini gara-garanya dia itu kan 80%-nya uangnya dia. Tapi kan anggap aja dia itu nafkain aku Kak. Jadi aku gak terima aja rumah ini diambil dia. Nanti aku tinggal di mana coba? Coba ya Kan kakak sayangnya sendiri. ada kenalan penilaian ahli, bukan ahli hukum. Coba aja Kak. Aku mau gugat dia juga, aku gak terima dia kayak gitu. Ya nanti kakak hubungi ya, siapa tahu bisa. Ya coba aja dah Kak. Nah Kak udah bisa dihubungin. Bentar ya, tak telepon dulu, tapi ini belum direspon sih. Coba telepon aja Kak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada apa Mbak? Maaf ya Mbak, aku waktunya jadi ini. Saya itu teleponnya Mbak. Mantan dari suami dari saya ini mau minta ke rumahnya. Dikarenakan rumah yang ada di situ pihak suami tapi atau rumah itu atas nama ibu saya. Kalau boleh bisa, apa saya bisa bicara langsung dengan Nadim Mbak? Tentu Mbak. Ya. Jadi gini Mbak, saya ada masalah sengketa ini tentang harta bersama. Jadi mantan suami saya tuh menggugat saya buat ngambil hak rumah saya. Jadi saya gak terima Mbak, soalnya rumah ini tuh atas nama saya. Tapi memang yang ngelunasin 80%-nya itu mantan suami saya. Tapi saya anggap kan dia nafkahi saya Mbak. Jadi gimana menurut Mbak? Kalau boleh tahu kapan saya disiapkan bagian Mbak? Kalau bisa besok sih Mbak, takutnya mantan suami saya datang ke sini bawa pengacaranya. Baik Mbak, nanti besok saya langsung ke rumah Mbak ya. Iya Mbak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Dan setelah itu mantan suami dan membantu Masuk Mas. Jadi gini Mas, ini ada saudara saya ya. Dia ini lagi berseteru gitu tentang perebutan harta bersama sama mantan istrinya. Jadi saya kesini tuh mau nganterin saudara saya, minta solusi pendapat sama jalan keluarnya tuh gimana. Untuk selengkapnya bisa diceritain sama saudara saya. Gimana Mas, boleh diceritakan? Jadi gini Mas, saya kemarin bukan bersama mantan istri saya. Kebetulan masalahnya itu masalah harta bersama. Nah rumah itu yang lunas itu kan saya. Jadi saya mau tidak mau saya harus meminta hak saya terhadap rumah itu. Nah saya pengen Mas membantu saya untuk menuntut ke pengadilan supaya harta rumah itu
bisa jatuh ke tangan saya. Mohon bantuannya Pak. Ini gimana caranya? Apa saudara mempunyai bukti yang kuat, misal seperti akte rumah sama bukti pembayaran sama saksi? Kalau akta saya nggak ada, tapi kalau bukti pembayaran rumah itu saya nggak punya Mas. Bahkan saya membayarnya berapa persen, hampir puluh saya yang bayar. Sama saksi saya ada, dan kebetulan saksi yang pas saya lakukan pembayaran transaksi itu teman saya. Nanti saya bawa pas ketika nanti pembuktian persidangan. Gini aja dah Mas, nanti kita bisa negosiasi sama pihak mantan istri Samian. Terus nanti Samian bawa saksi sama bukti pembayaran. Nanti kalau butuh negosiasinya kita bisa gugat ke pengadilan. Oh, berarti kalau negosiasinya gagal, kita langsung bawa tuntut ke pengadilan itu ya Mas? Ya, baik Mas, terima kasih Mas atas bantuannya. Dan mereka pun pergi ke rumah, mantan suami pun langsung menelpon pihak yang bertransaksi dengannya dulu. Halo, apa Mas? Oh alah masalah wingi dah. Iya besok bisa aja. Sarono. Gampang. Ada satu lokal wis. Oke. So ayo wis Mas. Dan malam pun tiba, di mana kedua pihak telah bersiap-siap dengan matang untuk keesokannya. Dan pagi pun tiba, di mana kedua pihak suami dan istri udah siap untuk melakukan acara inti yaitu negosiasi dan bagaimana kelengkapannya. Yuk simak aja. Udah taruh sini aja. Itu kalau ada problem, kamu ikuti aja kok. Itu kuasa hukumku lagi nunggu soalnya. Ikuti aja ya. Oke. Si Pak. Mas ya. Jadi kita berangkat saja. Ya, ayo. Saksinya udah ada ya, nanti ikuti saya. Kebetulan saya parkir di sana, nanti kita berangkat aja lah. Mobilnya Bapak di mana Pak? Setelah pihak suami menemui advokat, mereka pun langsung ke tempat lokasi pihak istri. Assalamualaikum. Oh ini rumahnya Pak. Ini dia Pak orangnya Pak. Buka aja Pak. Bentar. Iya Pak. Ya, misi ya, Mbak. Dan disinilah mereka memulai acara negosiasinya. Saya selaku kuasa hukumnya Mas Ali ingin menagih rumah ini, Mbak. Nah, saya tahu banget Mbaknya ini kuasa hukumnya Mbak Dina. Ya. Gini Mas, apa saya boleh tahu apa alasan klien Bapak ini ingin meminta haknya atas rumah Mbak Dara ini? Orang saya yang bayar, ya saya harus ambil lah. Aktanya, buktinya udah Bentar, Mas. Nah, di sini klien saya juga sudah pernah membayar 80% dan saya juga punya bukti transaksi. Saksi juga ada. Untuk itu, apa saya boleh tahu saksi dan bukti transaksi tersebut? Iya, Ada saksinya. Saya Mbak. Boleh saya lihat Pak? Dan ini apa? Ansurannya Bapak yang buat rumah kemarin. Itu sudah 80% loh. Kita ke tangan saya di sana. Bisa dilihat. Gimana Bu? Sudah jelas kan? Iya jelas Pak. Pak, jangan-jangan itu saya palsu Pak. Kita Karena coba. saya punya. Bentar. Saya ingin melihat akte rumah yang sekarang. Itu Pak palsu paling itu Pak. Ya saya Saya jawab. punya saksinya juga. Mana dia punya? Gak punya dia tuh.
Boleh Pak, ditentukan saksinya? Bisa. Panggilkan aja, paling nggak ada paling. Saya panggilkan aja, soalnya itu tetangga saya. Ya. Untuk itu apa saya boleh bicara dengan Bapak Saksi ini? Ya. Apa benar Bapak Saksi adalah pada saat Mas Ali ini melakukan pembayaran, Bapak yang menerima pembayaran tersebut? Ya benar Mbak. Itu Pak Ali membayar angsuran kepada saya dan itu bukti transaksi dan catatan pas dan pembayaran angsuran rumah ini. Kalau dilihat dari pembayaran ini, Pak Ali ini pembayarannya itu baik ya, nggak ada yang double-double itu. Gak ada Pak. Ya, ini kita nunggu saksi yang juga Mbak Dela dulu ya. Setelah itu, Mbak Dela menjumpai lokasi saksi yang pernah mengurusi akta rumah tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada apa, Den? Boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa? Kamu ke rumah sekarang buat jadi saksi, soalnya mantan suami aku kan gugat buat ngambil harta warisan. Jadinya kamu ikut saya karena kan kamu pernah ikut saya buat buat akta rumah. Ya. Jadi buat bukti aja. Kapan? Saksi sekarang ke rumah. Oke, siap. Ayo. Tak siap-siap dulu ya. Iya. Saya tunggu di rumah ya. Oke, siap. Sini masuk. Masuk. Ini Pak saksi Mbak Dela. Apakah benar saudara yang menangani akte rumah ini? Iya Pak, saya dulu yang menangani administrasi rumah Budela ini. Bagaimana kalau uang transaksi itu dikembalikan ke klien saya? Maksudnya ini rumahnya dijual, terus hasil penjualannya itu dibagi seperti itu Pak? Uangnya dikembalikan ke klien saya? Ya nggak bisa. Anggap aja dia bayarin itu kan buat nafkahin saya Pak. Ya saya mau hak saya, gimana sih? Jadi saya nggak terima. Itu anggap tanggung jawab kamu kan? Sebentar. Kalau 70 ke klien saya, terus 30%-nya ke Mbak Dela gimana? Saya nggak terima. Nah kan saya yang bayar, gimana sih? Bentar Mas. Ini kalau semisal 60 ini untuk Mbak Dela, 40-nya lagi untuk klien Bapak, bagaimana akarnya? Karena Bapak ini dulu kan mantan suaminya, jadi itu pasti ada hak untuk Mbak Dela. Dan setelah advokat dan kuasa hukum bernegosiasi tapi tidak ada jalan keluarnya, mereka pun pergi ke lokasi mediator untuk sengketa ini selesai. Ya Bapak, gimana? Di sini saya punya klien yang namanya Pak Ali. Pak Ali ini mempunyai permasalahan dengan mantan istrinya. Dia mempunyai rumah dengan mantan istrinya itu yang dimana Pak Ali ini sudah bertransaksi 80%. Dan dia mempunyai bukti yang buat transaksi tersebut. Nah, yang dijelaskan. Jadi Pak, saya selaku kuasa hukum Mbak Dela, yang mana Mbak Dela adalah mantan istri dari Pak Ali. Di sini Mbak Dela ini yang memiliki rumah itu karena di dalam surat tanahnya itu terdapat nama Mbak Dela, namun 80% pembayarannya itu dibayar oleh Pak Ali atau mantan suami Mbak Dela. Jadi pada waktu negosiasi itu kami para kuasa hukum ini tidak menemukan jalan tengah, yang mana Mbak Dela itu tetap mau pembagian hasil penjualan rumahnya itu 60-50, 60-40 seperti itu Pak. Kalau Bapak Rohi mintanya berapa? Kalau klien saya itu mintanya 70-30. Jadinya sama saudara Mbak Dela itu nggak ada solusi jalan keluar. Oke, bagaimana kalau semisal penyelesaian sengketa ini kita ambil jalan tengahnya sebesar 50-50? Apakah para kuasa hukum ini setuju? Kalau dari saya setuju. Dari Bapak? Kalau dari saya tidak setuju. Ya. Kalau semisal dari kedua belah pihak setuju, kita duduk dulu. Gimana? Setelah melewati proses konsultasi, penilaian ahli, dan negosiasi dan mediasi, kedua mantan pasutri mencapai kesepakatan. Dan mereka sepakat dengan hasil mediasi
dan meskipun mereka berpisah, mereka berjanji untuk menjaga hubungannya dengan baik. Terima kasih teman-teman udah nonton.